Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hypergrace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai 2 jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh,
Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi Shalom. Wow, saya melihat wajah-wajah yang siap memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Boleh bangkit berdiri sejenak Bapak Ibu Saudaraku. Mari saling membagi kasih, saling membagi berkat. Saudara boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Katakan Shalom, Shalom. Wow, berapa di antara kita pagi hari datang dengan hati yang bersyukur bahwa Tuhan kita Allah yang baik? Wow, berapa di antara kita datang pagi dengan hati yang bersyukur bahwa Tuhan memelihara hidup kita? Boleh saya minta tepuk tangannya yang terbaik bagi Tuhan kita pagi hari ini? Haleluya, yuk siapkan hati kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kembali kami datang ke rumah-Mu, ke bait-Mu Tuhan. Membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan. Biar di sepanjang ibadah kami Tuhan, di pagi hari ini, Kau melihat hati kami, hati yang mengasihi Engkau, hati yang mencintai pribadi-Mu, hati yang senantiasa bersyukur. Sebab Tuhan memelihara hidup kami, Tuhan menjagai kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bolehkah sama-sama kita buka kedua tangan kita pagi hari ini sebagai tanda kita bersyukur. Katakan terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Sebab kasih setiamu melimpah bagi kami. Tercurah atas setiap kami. Sebab itu kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama pagi hari ini penuhi tempat ini dengan puji-pujian. Penuhi tempat ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat setiamu, kebaikanmu yang melimpah dalam hidup kami. Engkau
dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau yang terbukti Tuhan, menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan tidak henti-hentinya hati kami bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shikenamaya na 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 maso. Shikenamaya la 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 la. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik atas hidup kami. Engkau sungguh baik atas keluarga kami. Engkau sungguh baik atas gereja kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan terus menaikkan syukur kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yuk naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Yuk saja dengan segenap hati katakan di hadapan Tuhan pagi ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan segala puji, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan
Shatakaya la bala 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 bala. Shikina matakaya la bala 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 bala. Sebab Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, perkenanan Tuhan nyata melimpah atas hidup kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur pagi hari ini di hadapan Engkau. Shatakala bala 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 bala. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami akan terus meninggikan Engkau, memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Bolehkah pagi hari ini kita nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan? Saat kita angkat tangan kita, itu tanda bahwa kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, baik susah, baik senang, baik menang, baik kalah, baik diberkati maupun belum diberkati. Tapi saat kita angkat tangan, kita berkata, Tuhan aku bersyukur apapun yang terjadi, Tuhan Yesus sungguh baik atas hidupku. Berapa di antara kita yang mau, yuk sama-sama angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Dengan suara kita katakan, segala puji syukur bagi-Mu ya Tuhan. Nama-Mu selalu kemuliaan hanya kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, segala puji, segala puji syukur bagi-Mu ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi kami. Memuji-muji-Mu di setiap waktu, di segala keadaan kami. Tuhan Yesus baik. Yuk kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Come on. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala puji, puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan terpujilah nama-Mu. Katakan kemuliaan, kemuliaan, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu.
Engkau, terpuji namamu atas hidup kami, Yesus. Kami mau terus sembah Kau, kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami. Haleluya, haleluya. Sembah Dia. Mari bebaskan roh kita untuk menyembah Dia. Saudara yang bisa berkata-kata di dalam riuh, mari sembah Dia di dalam roh. Setiap kita yang belum dikaruniai, mari sembah Dia dengan kata-kata yang saudara pahami. Yesus baik, sangat baik, sungguh setianya melimpah bagi kami. Share namo, shekata kala bala 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 bala. Share namo, sitikina maka yala bahaya la bahaya la bara 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 bala 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 bala. Share namo. Kami mau terus belajar mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau terus belajar mengasihi Engkau dengan segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami, memberikan hidup kami yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Shikina makaya la bala 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 bala. Shikina matakana mana mana bala 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 bala. Shikina na 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 masenamo. Shikira bakaya la bala 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 bala. Bolehkah sama-sama pagi hari ini kita buat komitmen kita sama-sama untuk kita senantiasa mengasihi Tuhan. Saudara boleh angkat tangan kanan kita, tangan kiri kita di dada, katakan sama-sama, Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Katakan, Tuhan Yesus, aku mencintai Engkau. Dan aku mau terus setia melayani Engkau Tuhan, sampai Engkau datang menemukan setiap kami, hamba-hamba yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Yes, Tuhan. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia Tuhan Yesus. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Angkat tangan kita tinggi, katakan di hadapan Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa
seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yuk sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ya Tuhan Yesus, kayak mau tetap cinta. Tetap cinta. Walau badai, kayak mau mencintai Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau setia, ku tetap setia. Ku tetap. Ini janji kami pagi hari di hadapan Tuhan. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Angkat tangan kita tinggi, jadikan doa kita di hadapan Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita tinggi, katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah berikan bagi kami, takkan mungkin dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yuk sekali lagi jemaat Tuhan katakan di hadapan Tuhan, terlalu banyak Tuhan telah beri, takkan mungkin ku. Amin. Apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk
untuk selama-lamanya. Yuk angkat tangan kita, katakan, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau. Yuk jemaat Tuhan, angkat suaramu tinggi, katakan di hadapan Tuhan, ku sembah Kau. Selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Dambaan hati. Yuk kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, sembah Dia, come on. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan hati-Mu. Oh, yuk sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Selamanya tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hati. Panggil nama Yesus. Yesus Kau dambaan hati. Yesus Kau dambaan hatiku. Kasih tepuk tangan lebih lagi, lebih meriah bagi nama Yesus Tuhan kita, bagi Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Kita yang percaya bersama-sama kita katakan, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita pagi hari ini. Yuk nyanyikan kebaikan Tuhan, nyanyikan kemurahan Tuhan. Dia baik bagi setiap kita. Yuk bertepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu, oleh kasih karunia-Mu Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Sorakan haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Katakan sama-sama. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan.
besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku. Angkat tangan kita keduanya, katakan, oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Kami ada sampai hari ini karena Kau baik, karena rahmat-Mu. Yuk lambaikan tangan kita sama-sama, katakan, alive. In Jesus we're alive. Boleh lambaikan kedua tangan kita sama-sama, jemaat Tuhan. Alive. In Jesus we're alive. Teriakan, in Jesus we're alive. Yeah. Woo. Yuk angkat kedua tangan kita lagi, ikuti gerakan singer, katakan, sungguh, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Alive, alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Woo! Boleh lambaikan tangan kita sama-sama. 1, 2, 1, 2. Woo! Alive, alive. In Jesus we're alive, alive. Ke kanan, ke kiri, alive. In Jesus we're alive. Boleh yang siap melompat bagi Tuhan, sing alive. Alive. Demi Suropati, puji-pujikan, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Rayon 2 yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk saya boleh membagikan firman Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka di Lukas 24 ayat 13 sampai yang ke-16. Lukas 24 ayat 13 berkata demikian. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Mari kita loncat ke ayat 30 dari Lukas 24 ini. Lukas 24 ayat 30 sampai 33. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka.
Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Pak, Bu, Saudara, di Lukas 24 ini menceritakan bagaimana ada 2 orang dari murid Yesus yang salah satunya bernama Kleopas. Mereka tepat di hari Paskah ketika di Lukas 24 kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang pertama, maka bercerita bagaimana pagi-pagi benar Maria pergi ke kubur Yesus dan menjumpai batu kubur itu telah terguling dan jenazah Tuhan Yesus tidak ditemukan di sana. Dan bagaimana paniknya Maria menceritakan hal tersebut kepada Petrus dan para murid yang lain. Bagaimana dia tidak menemukan dari jenazah Tuhan Yesus, guru dan Tuhan mereka. Tapi ada 2 orang murid, yaitu salah satunya bernama Kleopas, yang tidak tahu akan hal tersebut. Mereka tidak mengerti akan segala sesuatu yang sedang terjadi. Kenapa? Karena 2 orang murid ini sedang menuju ke sebuah tempat, sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak 7 mil atau lebih kurang 11 km jauhnya dari Yerusalem. Pak, Bu, Saudara, dan dalam perjalanan tersebut, tiba-tiba guru dan Tuhan mereka, yaitu Tuhan Yesus, datang menghampiri mereka, ikut berjalan dengan mereka, bahkan bercakap-cakap dengan mereka. Tapi ada hal yang menarik. 2 orang murid ini tidak sadar kalau yang ikut berjalan, ngobrol, bercakap-cakap dengan mereka adalah guru dan Tuhan mereka, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan 2 orang murid ini tidak sadar kalau yang berjalan menghampiri mereka, ikutan ngobrol, bercakap-cakap dengan mereka adalah guru dan Tuhan mereka? Apa yang menyebabkan 2 orang murid ini tidak menyadari? Yang pertama, Pak, Bu, Saudara, 2 orang murid ini dalam kondisi yang sedang galau hidupnya, sedang bingung, sedang kehilangan pegangan hidup. Mereka nggak tahu lagi mesti buat apa. Karena Tuhan Yesus, guru dan Tuhan mereka, yang mereka pikir akan menggantikan, membebaskan mereka dari perbudakan Romawi. Dan di depan mata mereka, bagaimana mereka melihat Tuhan Yesus disalibkan, bahkan mereka ikut memakamkan dari Tuhan Yesus. Dan pupus sudah harapan mereka. Mereka sedang kehilangan pegangan hidup, lagi bingung apa yang harus mereka lakukan. Dan Pak, Bu, Saudara, mereka dikatakan berjalan meninggalkan Yerusalem menuju ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Pak, Bu, Saudara, penyebab pertama kenapa 2 orang murid ini bisa tidak sadar kalau yang berjalan dengan mereka adalah guru dan Tuhan mereka, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yang pertama adalah karena mereka menjauhi Yerusalem, jauh dari Yerusalem. Pak, Bu, Saudara, Yerusalem adalah gambaran dari di mana hadirat Tuhan ada. Yerusalem dikatakan adalah kota Shalom, kota di mana damai Tuhan ada. Pak, Bu, Saudara, ingat pesan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Tuhan Yesus berpesan kepada mereka, jangan tinggalkan kota Yerusalem sebelum mereka penuh dengan Roh Kudus. Tapi 2 orang murid ini, mereka jauh, mereka tinggalkan Yerusalem. 2 orang murid ini, kenapa bisa tidak sadar kalau yang berjalan dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka adalah guru dan Tuhan mereka? Yang pertama, karena mereka jauh dari Yerusalem. Pak, Bu, Saudara, mungkin ada di antara kita yang hidupnya seperti 2 orang murid ini, lagi kehilangan pegangan hidup, lagi bingung hidupnya. Yang pertama, jangan lakukan kesalahan yang sama, yaitu jauh dari Yerusalem. Jauh, jangan jauh dari hadirat Tuhan. Jangan jauh di mana ada damai dan sukacita dan kekuatan Tuhan ada. Jangan melenceng dari apa yang Tuhan sudah rencanakan dan tetapkan buat setiap kita. 2 orang murid ini bisa tidak sadar kalau yang berjalan dengan mereka adalah guru dan Tuhan mereka. Karena yang pertama, mereka tinggalkan Yerusalem. Mereka tinggalkan, mereka jauh dari hadirat Tuhan. Mereka jauh dari di mana damai Tuhan ada. Mereka melenceng dari apa yang Tuhan sudah siapkan dan Tuhan sudah tetapkan dalam rencana dalam kehidupan mereka. Sesuai firman Tuhan dalam Hagai 1 ayat 8 mengatakan, "Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu.
maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Maka sebagai gereja kami memberikan kesempatan kepada jemaat untuk menabur bagi pembangunan rumah Tuhan GBI Suropati cabang Swiss Berlin. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur tidak dalam bentuk tunai, dapat juga menabur melalui kode QRIS pembangunan atau ditransfer ke nomor rekening BCA 440 7777 033. Jangan melenceng dari rencana yang Tuhan sudah tetapkan buat setiap kehidupan kita. Jangan kita menjauhi persekutuan ibadah kita dengan saudara-saudara seiman. Yang kedua, yang menyebabkan apa yang mereka tidak sadar, kalau yang berjalan dengan mereka adalah guru dan Tuhan mereka, dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang menghalangi. Alkitab tidak mencatat dengan spesifik apa yang menutup atau apa yang menghalangi mata mereka. Tapi Pak, Bu, Saudara, saya catat di sini. Yang pertama, seringkali kesulitan hidup, tantangan hidup bisa membuat seseorang tidak menyadari, tidak melihat akan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Ingat bangsa Israel, ketika mereka dilepaskan dari perbudakan Firaun, mereka lewat 10 tulah yang ada, tidak satu pun menimpa umat pilihan Tuhan. Tuhan buat mujizat, Tuhan belah laut di tengah-tengah mereka. Dan mereka nikmati semua mujizat dan kebaikan Tuhan. Tapi ketika mereka ada di padang gurun, jalan di bawah terik matahari berhari-hari, air dan makanan serba sedikit, mereka mulai teriak-teriak sama Tuhan. Mereka mulai komplain sama Tuhan. Mereka mulai lupa akan semua kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Kenapa? Kesulitan hidup, tantangan hidup membuat mereka tidak menyadari, membuat mereka ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, tidak sadar akan kebaikan Tuhan yang sudah mereka terima. Seringkali hal yang sama dalam hidup kita. Tantangan hidup, kesulitan hidup, kerasnya hidup, kadang membuat kita tidak menyadari akan pertolongan Tuhan, akan kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Apalagi yang bisa menghalangi? Ketika hati seseorang dipenuhi dengan rasa pahit, kecewa, sedih dan sakit hati, maka itu bisa membuat seseorang tidak sadar akan kebaikan Tuhan, bahkan kebaikan orang lain dalam hidupnya. Amsal berkata, seorang saudara yang dikhianati jauh lebih sulit didekati. Saudara pernah punya pengalaman? Saya pernah punya pengalaman ketika tanpa sadar saya melukai, saya membuat seorang dari kawan saya kecewa. Maka saya mencoba memperbaiki hubungan saya dengan teman saya ini, rekan saya ini. Tapi Pak, Bu, Saudara, karena hatinya sudah diliputi dengan kecewa, sakit hati, kekecewaan, pahit, maka mau sebaik apapun yang kita buat, mau setulus apapun yang kita kerjakan, di mata dia tetap aja salah, tetap aja itu tidak berkenan. Kenapa? Karena hatinya sudah diliputi oleh rasa kecewa dan pahit. Dan itu seringkali bisa menghalangi seseorang melihat kebaikan Tuhan, kebaikan pertolongan dari orang lain dalam kehidupan mereka. Apalagi yang bisa menghalangi? Daya tarik dunia. Itu bisa membutakan seseorang dari kebaikan dan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Maka dari itu pastikan hati kita bersih dari setiap rasa sakit hati, kecewa. Pastikan kita tidak dibutakan oleh daya tarik dunia. Nah, Pak, Bu, Saudara, yang menarik, yang dahsyat adalah ketika Tuhan Yesus tahu bahwa 2 orang muridnya ini jauh dari hadirat Tuhan, melenceng dari rencana Tuhan, jauh dari persekutuan dengan saudara seiman, hatinya, hidupnya dipenuhi dengan rasa kecewa, sedih, sakit hati, maka Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan hampiri mereka. Ada titik balik dalam kehidupan mereka. Saya berikan tema khotbah hari ini adalah titik balik. Titik balik. Pak, Bu, Saudara, di mana titik baliknya? Titik baliknya ada di Lukas 24 ayat yang ke-15. Lukas 24 ayat 15 berkata demikian. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Pak, Bu, Saudara, lihat ketika 2 orang murid ini salah,
Mereka melenceng dari rencana Tuhan. Mereka jauh dari hadirat Tuhan. Mereka jauh dari persekutuan. Hati dan hidup mereka dipenuhi dengan rasa sakit hati, kecewa dan sedih. Kehilangan pegangan hidup. Bukan mereka cari Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang mencari dan mendekati mereka. Wow. Bukankah kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa? Sifat dari Tuhan kita, ketika kita jauh, ketika kita melenceng, Tuhan kita tidak dibiarkan begitu aja. Tuhan mau kita tetap pada rencananya. Tuhan mau kita pada kehendaknya yang sempurna. Tuhan cari 2 orang murid ini. Ingat Simon Petrus, ketika dia menyangkal bahkan mengutuk dari guru dan Tuhannya. Apakah Tuhan Yesus langsung berkata, "Oke, Simon, kau sudah menyangkal aku, kau sudah mengutuk aku, dicoret namanya"? Tidak. Tuhan cari Simon Petrus. Di tepi Danau Galilea, Tuhan pulihkan Simon Petrus. Hal yang sama berlaku buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika kita bisa salah di hadapan Tuhan, rasanya jauh dari hadirat Tuhan, rasanya melenceng dari rencana Tuhan, rasanya jauh dari persekutuan. Ada rasa sedih, kecewa yang meliputi hati dan pikiran kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan cari kita. Ada titik balik dalam kehidupan kita. Titik baliknya juga di mana lagi? Di Lukas 24 ayat 31-33. Dikatakan ketika itu terbukalah mata mereka, mereka pun mengenal Dia. Dan mereka berkata, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Ternyata Tuhan ketika mencari kita waktu kita salah, waktu kita jauh dari rencana Tuhan, waktu kita jauh dari persekutuan, waktu Dia cari kita dan menjumpai kita, yang Tuhan lakukan adalah mengobarkan kembali semangat, mengobarkan kembali api cinta kita kepada Tuhan. 2 orang murid ini ngalami itu. Mereka berkata, "Bukankah hati kita berkobar-kobar waktu Dia berbicara dengan kita?" Tuhan nyalakan kembali api itu. Pak, Bu, Saudara, saya berdoa ketika Bapak, Ibu, Saudara menyaksikan ibadah tayangan ini, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, mungkin Bapak, Ibu, Saudara seperti 2 orang murid ini, rasanya sudah kehilangan pegangan hidup jauh. Rasanya sudah padam api itu. Ketika Tuhan menghampiri engkau hari ini, Tuhan nyalakan kembali api itu. Bersemangat kembali. Berlari-lari mengejar Tuhan. Mencintai Tuhan kembali. Nah, Pak, Bu, Saudara, yang terakhir. Kalau kita sudah mengalami titik balik itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Ada 2 hal, Pak, Bu, Saudara. Mari kita buka Mazmur 92 ayat yang ke-12 atau 13 di versi yang lain. Mazmur 92 ayat yang ke-13 berkata, "Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon." Pak, Bu, Saudara, Alkitab khususnya dalam ayat ini menggambarkan kita orang benar, digambarkan seperti pohon kurma dan pohon aras. Kenapa 2 pohon ini? Kenapa pohon kurma dan pohon aras? Yang pertama, kenapa pohon kurma? Salah satu karakteristik atau ciri dari pohon kurma adalah ketika pohon itu bertambah usianya, baik 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun, maka salah satu cirinya adalah pohon itu makin lama akan semakin lurus. Semakin lurus. Pohon kurma yang sudah usia belasan puluhan tahun, bahkan lebih dari itu, dapat dipastikan pohonnya menjulang tinggi, warnanya berubah, dan yang pasti pohon itu batangnya lurus. Tuhan mau, Pak, Bu, Saudara, ketika kita mengalami titik balik bersama dengan Tuhan, Tuhan tambahkan 1 hari usia kita. Tuhan tambahkan 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun usia kita. Biarlah kita punya komitmen di hadapan Tuhan. Makin hari aku mau hidupku makin lurus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Pastikan ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan, ketika Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, kita punya komitmen, hari ini aku mau hidup makin hari, makin lurus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, kenapa pohon aras? Salah satu karakteristik pohon aras adalah makin lama makin berkualitas. Sama dengan hidup kita.
Tuhan mau hidup kita. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan, ketika Tuhan menambahkan satu hari nafas kehidupan kepada kita, biarlah kita punya komitmen. Kita mau hidup kita makin hari semakin berkualitas di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Semakin berkualitas, semakin menuruti firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, semakin dikenan oleh manusia. Pak, Bu, Saudara, pada akhirnya ketika kita mengalami titik balik, waktu kita rasanya bingung, jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari rencana Tuhan, jauh dari persekutuan, kita diliputi oleh rasa kecewa dalam kehidupan ini. Ingat, Tuhan sedang mencari Bapak Ibu Saudara. Ingat, Tuhan sedang menyalakan kembali semangat dan api cinta itu. Dan yang harus kita lakukan, waktu kita mengalami titik balik, hiduplah semakin lurus dan semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya firman yang sederhana ini mengajar, mengingatkan kami kembali betapa Tuhan sayang kepada kami. Kami tahu hari-hari ini Tuhan sedang menguatkan yang lemah, memberikan kembali arahan, membawa kembali ke jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba berdoa buat setiap Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan ibadah pada hari ini. Aku berdoa ya Tuhan, lawatan-Mu turun, hadirat-Mu menjamah mereka. Dan kami punya satu komitmen, kami mau hidup kami semakin lurus dan semakin berkualitas di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Terima kasih, semua pergumulan kami, kesulitan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan apapun yang dianggap mustahil. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami akan bersama-sama menabur bahwa persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami percaya tangan-tangan yang menabur adalah tangan-tangan yang diberkati. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Sementara kita menabur, kita akan bersama-sama menyimak Weekly News. Shalom, dengan penuh sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara dalam ibadah raya GBI Suropati. Selamat bergabung dengan keluarga besar GBI Suropati Malang. Berikut GBI Suropati News dalam sepekan. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7 pagi, 9 pagi, dan 5 sore bertempat di Men Armet 2, Jalan Panglima Sudirman, nomor 14, Rampal, Malang. Bagi jemaat Tuhan yang menghadiri ibadah secara onsite, wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Ibadah Sekolah Minggu Suropati Kids juga diadakan secara onsite setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat di ruang Gereja Anak. Untuk itu, kami menghimbau saudara-saudari sekalian agar mengajak putra-putrinya untuk dapat beribadah bersama dalam ibadah sekolah minggu tersebut. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti doa malam online yang diadakan setiap hari Jumat pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami kembali mengajak saudara-saudari sekalian untuk bergabung bersama dalam KUL GBI Suropati. KUL atau Community of Love ini bertujuan untuk kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Untuk pendaftaran, saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Sehubungan dengan proses pembangunan Rumah Tuhan GBI Suropati Cabang Swiss Berlin, maka untuk sementara waktu, seluruh kegiatan doa onsite meliputi doa fajar, rumah doa, menara doa, dan ibadah doa puasa akan digabungkan secara online dengan ibadah doa malam setiap hari Jumat
pukul 6 petang waktu Indonesia bagian Barat melalui kanal YouTube GBI Suropati Malang. Untuk perkembangan dan pemberitahuan lebih lanjut, akan kami umumkan di news Ibadah Raya Minggu serta sosial media GBI Suropati. Unit Pelayanan Anak GBI Suropati membuka kesempatan bagi saudara sekalian yang rindu melayani Tuhan di bidang sekolah minggu. Daftarkan diri Anda melalui nomor yang tertera di layar. GBI Suropati menyediakan layanan prayer center, permohonan doa, dan kesaksian melalui WhatsApp Center 0812 1262 1700. Sesuai firman Tuhan dalam Hagai 1 ayat 8 mengatakan, "Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ," firman Tuhan. Maka sebagai gereja kami memberikan kesempatan kepada jemaat untuk menabur bagi pembangunan rumah Tuhan GBI Suropati cabang Swiss Bell ini. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur tidak dalam bentuk tunai, dapat juga menabur melalui kode QRIS pembangunan atau ditransfer ke nomor rekening BCA 440 7777 033. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dapat ditransfer dengan scan QR Code menggunakan handphone Bapak Ibu Saudara. Persembahan dapat diberikan melalui M-Banking, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lainnya, atau ditransfer ke rekening BCA 440 503 7000 atas nama GBI Suropati. Demikian GBI Suropati News untuk minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat mengikuti akun Instagram kami di @GBI-Suropati atau menghubungi call center kami di 0813 8226 8000. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Saya lambaikan tangan besar ke kanan ke kiri. Wow, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tanganmu ke surga. Persiapkan hatimu menerima berkat dari Allah. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.